Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku seiman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Al-Quran adalah kitab suci utama umat Islam, kalamullah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagai kitab suci, maka kita pun harus dalam keadaan suci, baik dalam memegang ataupun membacanya, baik suci dari hadas kecil maupun dari hadas besar. Saudaraku seiman, sebagai umat Islam, kita diwajibkan untuk dapat membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Banyak sekali metode dalam belajar membaca Al-Quran yang ada di Indonesia, seperti metode Qiraati, metode Iqra, metode Tartili, metode Yanbu'a, metode An-Nadiyah, dan metode yang lain sebagainya. Masih banyak metode yang ada di Indonesia. Tentunya metode itu bertujuan untuk mengajarkan kepada para santri agar dapat membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Saudaraku seiman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam video kali ini kami akan memberikan pembelajaran mengenai tajwid. Semoga bermanfaat dan mohon jangan di skip agar menjadikan kita lebih baik lagi dalam membaca Al-Quran. Mari kita simak video pembelajaran tajwid berikut ini. Sesuai dengan topik pembahasan dalam video kali ini, kita membahas tentang ilmu tajwid. Ilmu tajwid adalah pengetahuan tentang kaidah serta tata cara membaca Al-Quran dengan sebaik-baiknya. Maka kita untuk menuju membaca Al-Quran dengan baik dan benar, kita harus menguasai tentang ilmu tajwid. Dalam video kali ini yang akan kita bahas terlebih dahulu adalah hukum bacaan tanwin dan nun mati. Dalam tanwin dan nun mati, hukum bacaannya itu dibagi menjadi 5, yaitu idhar halki, idgham bi gunnah, yang ketiga idgham bila gunnah, yang keempat iqlab, dan yang kelima adalah ikhfa hakiki. Dalam video kali ini kita akan membahas terlebih dahulu tentang idhar halki. Baik saudaraku, sesuai dengan pembahasan video kali ini, kita akan membahas tentang idhar halki, hukum bacaan idhar halki. Idhar halki sendiri memiliki 2 kalimat atau 2 kata. Yang pertama adalah idhar yang memiliki arti jelas atau terang, dan yang kedua adalah halki yang memiliki arti adalah tenggorokan atau kerongkongan. Idhar halki. Halki, huruf halki terdapat 6 huruf, antara lain hamzah, ha, ha, kho, ain, ghain. Jadi suatu bacaan apabila kita menemui dalam Al-Quran, apabila terdapat tanwin atau nun mati bertemu salah satu huruf halki, antara lain hamzah, ha, kho, ain, ghain, maka hukum bacaannya harus jelas atau terang atau idhar halki. Seperti contoh di bawah ini. Sami'un alim. Sami'un alim itu tidak boleh membaca dengan mendengung. Sami'un alim itu enggak boleh saudaraku. Yang boleh adalah sami'un alim. Contoh dari tanwin. Tanwin bertemu dengan salah satu huruf halki. Huruf halki yang di sini adalah ain. Maka hukum bacaannya adalah jelas atau terang, sami'un alim. Dan contoh yang kedua, contoh dari nun sukun atau nun mati, yaitu an-amta. An-amta, nun mati bertemu dengan ain, maka hukum bacaannya adalah jelas atau terang. Banyak sekali terkadang kita mendengarkan seseorang membaca, terkadang membaca hukum bacaan idhar halki itu dibaca dengan suara mendengung, maka tidak boleh. Seharusnya sesuai dengan hukum ilmu tajwid, yaitu dibaca dengan jelas terang, yaitu sami'un alim, dengan
hukum bacaan yang seharusnya. Baik saudaraku, untuk penjelasan idhar halki cukup singkat dalam video kali ini, semoga bermanfaat. Untuk video selanjutnya kita akan membahas tentang idgham bigunnah dan idgham bila gunnah. Terdapat hukum bacaan juga antara dari tanwin dan nun mati. Karena dalam hukum tanwin dan nun mati itu terdapat 5 hukum bacaan. Jadi yang pertama yang akan kita bahas ini adalah idhar halki terlebih dahulu. Terima kasih, semoga bermanfaat dan semoga menjadikan kita lebih baik lagi, lebih teliti lagi dalam membaca Al-Quran, dan semoga kita selalu dalam lindungan Allah dan mendapat rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.